Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki banyak kesamaan dengan Seoul, Korea. Meskipun Jakarta memiliki karakteristik yang serupa dengan Seoul, perbedaan dalam kebijakan lalu lintasnya telah menghasilkan sistem lalu lintas yang berpusat di sekitar sistem transportasi darat yang menggunakan energi secara intensif dan lebih lambat. Dengan bagian yang secara signifikan lebih rendah dari transportasi umum bila dibandingkan dengan daerah metropolitan lainnya di dunia. Mari kita lihat visi alternatif masa depan Jakarta dan upaya dari pemerintah kotanya. Pertama, investasi yang stabil di bidang infrastruktur transportasi akan meningkatkan pangsa transportasi umum sampai 60% pada tahun 2029. Pengenalan sistem Light Rail Transit di Jakarta akan menawarkan metode transportasi baru yang bisa mencakup hingga 3 kali lipat kapasitas total sistem bis yang ada saat ini. Dan juga menyediakan moda transportasi yang aman dan ramah lingkungan, rendah dari segi biaya sosial, dan menghadirkan tingkat kepuasan yang tinggi. Seoul, kota yang mirip dengan Jakarta, telah berinvestasi secara agresif pada sistem kereta bawah tanah metropolitan sejak tahun 1974 dan berhasil mengembangkan infrastruktur transportasi yang mampu mengatasi kemacetan transportasi. Sistem kereta bawah tanah metropolitan Seoul mengangkut lebih dari 2,5 miliar pengguna setiap tahunnya, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan sistem transportasi lainnya. LRT Jalur 1 Jakarta yang rencananya akan dioperasikan pada semester pertama tahun 2019 merupakan sistem rel kereta sepanjang 5,8 km yang menghubungkan area Kelapa Gading dan Velodrome. Jalur kereta ini dibangun dengan teknologi mutakhir Korea untuk menjamin keselamatan penumpang dan efisiensinya melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan Indonesia. Terdapat rencana lanjutan untuk membangun jalur melingkar yang menghubungkan Velodrome dan Tanah Abang pada tahun 2022, serta Tanah Abang dan Kelapa Gading pada tahun 2023. Jalur melingkar merupakan metode tunggal dan paling optimal untuk mendistribusikan pengguna transportasi di beberapa area di pusat kota dan digunakan oleh sebagian besar kota utama di seluruh dunia, termasuk Seoul. Penyelesaian fase ketiga akan menciptakan pengembangan pesat di wilayah stasiun dan daerah sekitarnya, meningkatkan kualitas hidup penggunanya, dan mengurangi waktu transit di antara wilayah-wilayah utama di Jakarta dari 100 menit menjadi 17 menit bersamaan dengan metode transportasi lainnya, sehingga memperkuat status LRT Jakarta sebagai sistem transportasi yang paling efisien dan nyaman di Jakarta. Perkeretaapian Korea terus berkembang sejak pembukaan jalur Gyeongin pada tahun 1899. Khususnya, Korea memperoleh predikat teknologi kereta api kelas dunia melalui pembukaan Gyeongbu High Speed Rail pada tahun 2004. Dan dengan 21 jalur metro dengan total lebih dari 1.100 km, Korea telah membuktikan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan di jalur kereta api perkotaan. Saat ini, kami memiliki teknologi kami sendiri di semua bidang teknik kereta api, termasuk trek dan pensinyalan. Melalui pertemuan antara kedua presiden dan MOU yang ditandatangani antara KRNA dan Jakpro, Korea bekerja sama dengan Indonesia untuk memanfaatkan teknologi kami guna mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Teknologi LTER yang dikembangkan oleh Korea akan diterapkan dalam proyek LRT Jakarta, dan Indonesia segera akan memiliki teknologi rel independennya sendiri. Korea akan bekerja sama secara erat dengan Indonesia dengan memberikan pemindahan dan bantuan teknologi, sehingga Korea dan Indonesia dapat menjadi mitra
dalam berbagai proyek perkeretaapian di negara-negara ketiga. Melalui kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan Korea, Jakarta LRT akan menjadi Jakarta yang baru, kota yang lebih sehat, lebih hidup, lebih ramah lingkungan, dan lebih bahagia.